Oke guys, sebelum melanjutkan jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Waktu berlalu cepat. Tan Yun telah bolak-balik melalui Dead Canyon selama setengah tahun dan akhirnya mencapai area terdalam dari Dead Canyon. Berdengung. Dalam keterkejutan yang hampa, Tan Yun mengendarai Shenzhou dan menggantung di atas danau yang luas. Melihat ke bawah, danau yang luas itu hijau dan dalam, seperti danau Tianqi yang besar. Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, memandang Xuan Yuanru dan menarik napas dalam-dalam. Tan Yun menyingkirkan Shenzhou, saling memandang dengan Xuan Yuanru, mengambil napas dalam-dalam, keduanya berubah menjadi dua aliran cahaya dan menyelam ke bawah. Apakah itu dingin? Tan Yun berbisik ke Xuan Yuanru. Tidak apa-apa, Xuan Yuan tersenyum dan berkata, di mana Anda berada, hangat, bahkan di danau es Tianqi. Rower, mulutmu semakin manis. Wajah tampan Tan Yun menunjukkan senyum bahagia, dan mengatakan kepadanya, pergilah, selami dasar danau dan pergi ke jurang Tianqi. Ya, Xuan Yuanru menganggukkan kepalanya, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan kanan Tan Yun, dua gadis emas dan gadis giok, jari-jari mereka saling bertautan dan menyelam ke dasar danau. Mungkin itu karena naga berkepala 9 yang tinggal di danau es Tianqi. Tan Yun dan keduanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mencapai dasar danau dan mereka tidak menemukan dewa yang hidup. Tuan kecil, ketika kamu tiba, ada jurang Tianqi. Pada saat ini, Tan Yun mendengar suara Xiao Long di benaknya. Tan Yun memimpin Xuan Yuanru ke bawah dan melihat celah besar di dasar danau, lebarnya sekitar 100.000 kaki dan panjangnya jutaan kaki. Tuan kecil, ini adalah pintu masuk ke jurang Tianqi. Ada surga dan bumi di dalamnya. Semakin dalam, semakin luas jadinya. Ini adalah sarang dari naga berkepala 9. Kamu harus lebih berhati-hati saat masuk. Tan Yun mendengar suara Xiao Long di benaknya. Yah, aku mengerti. Setelah suara Tan Yun, dia dan Xuan Yuanru menatap jurang Tianqi yang tak berdasar dan tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Tan Yun, jurang Tianqi cukup rahasia. Jika bukan karena bimbingan Xiao Long, kita tidak dapat menemukannya di sini. Xuan Yuanru berkata, saya tidak berpikir orang lain akan menemukannya di sini. Bahkan jika mereka menemukan di sini, mereka takut hanya melihat jurang Tianqi, dan mereka mungkin tidak benar-benar berani masuk. Tan Yun bergema, itu masuk akal, tetapi untuk berjaga-jaga, kita masih harus berhati-hati. Setelah itu, Tan Yun memimpin Xuan Yuanru dan dengan hati-hati menyelam ke dalam jurang Tianqi. Dalam proses menyelinap masuk, Tan Yun menemukan bahwa seperti halnya Xiao Lao, semakin ke bawah, semakin luas areanya. Sesaat berlalu, 1 jam, hingga 3 jam kemudian, Tan Yun membawa Xuan Yuanru ke dasar jurang Tianqi. Melihat sekeliling, ada ganggang besar dan vegetasi yang terlihat. Tumbuhan air ini tingginya ribuan kaki, persis seperti pohon-pohon purba yang menjulang tinggi. Xiao Lao, di mana api Xuan Yin? Tanya Tan Yun. Tuan kecil, jika kamu terbang jauh ke timur seharga 900.000 sen, kamu akan mencapai Gua Es. Api Xuan Yin ada di Gua Es. Tan Yun dan Xuan Yuanru membutuhkan waktu setengah hari untuk sampai ke sana. Tan Yun mengintai di hutan seperti tanaman air dan melihat keluar, menjulurkan kepala mereka, tetapi melihat sebuah kotak besar yang dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi di depan mereka. Secara kasar, alun-alun menempati area seluas 30.000 sen. Di tengah alun-alun, sebuah gua es dengan ketinggian 1 juta kaki menonjol. Di belakang alun-alun dan di atas puncak-puncak di sisi kiri dan kanannya samar-samar terlihat, terdapat lubang-lubang besar dengan diameter puluhan ribu kaki. Tampaknya ada semacam keberadaan mengerikan yang bersembunyi di gua besar itu. Tuan kecil, gua besar di gunung adalah gua Dewa Naga berkepala 9. Xiao Long di Menara Dewa Lingqiao berkata dengan sungguh-sungguh, saya sarankan Anda menyelinap ke Gua Es untuk mencuri api Xuan Yin. Ya, setelah Tan Yun melewati transmisi suara,
melihat ke samping pada transmisi Suan Yuanru, apakah kamu tinggal di sini dan menungguku, atau kamu akan ikut denganku? Aku ingin bersamamu, Suan Yuanru berkata, jika kamu dalam masalah, aku dapat membantumu. Oke, mari kita gunakan tembus pandang untuk menyelinap masuk. Setelah Tan Yun mendengar suara itu, dia dan Suan Yuanru menggunakan tembus pandang untuk berkonsentrasi dan menahan napas, dan perlahan-lahan melangkah keluar dari hutan seperti air dan rumput dan masuk ke alun-alun. Tan Yun dan Suan Yuanru berjalan sangat lambat, karena mereka tahu bahwa jika kecepatannya meningkat, mereka akan mendorong air di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mengungkap keberadaan mereka. Tan Yun, yang sedang berjalan di bawah air, mengangkat kaki kirinya perlahan dan meletakkannya perlahan. Dengan melihat ke kiri dan ke kanan, itu cukup lucu. Dengan cara ini, Tan Yun menyelinap di alun-alun besar selama 1 jam sebelum mereka datang ke gua es. Tiba-tiba, tubuh Suan Yuanru dan matanya yang indah menunjukkan warna yang mengejutkan. Dia menjulurkan jari giok kian-kian dan menunjuk ke sisi kiri pintu masuk gua es. Tan Yun melihat ke samping. Adegan di depannya mengejutkan Tan Yun. Dalam pandangan itu, saya melihat naga kepala berkaki kepala 9 dengan ketebalan 300 kaki, panjang 100.000 kaki, seluruh tubuh darah merah dan 8 kepala, berbaring di luar gua es, mendengkur dan tidur, dan itu masih Raja Suci kelas 8. Xiao Lao, bukankah kamu mengatakan bahwa naga dewa berkepala 9 di jurang Tianqi? Mengapa naga kuno ini hanya memiliki 8 kepala? Tanya Tan Yun. Tuan kecil, kamu tidak tahu. Xiao Longshe menjelaskan, Tuhan telah merampas kemampuan mereka untuk melompati tantangan, tetapi mereka masih dapat memiliki tempat di alam semesta terakhir, karena Tuhan telah mencabut mereka dari tantangan lompatan katak. Pada saat yang sama, itu memberi mereka kemampuan untuk memiliki 9 kehidupan. Kepala adalah kehidupan, dan kalajengking dewa berkepala 8 ini berarti telah mati sekali, jadi hanya 1 kepala yang hilang. Saya mengerti. Tan Yun bertanya, jika Anda hanya memotong semua 9 kepala dari 9 kepala Jiaos ilahi, 9 nyawa mereka akan mati. Ini tidak seperti ini, Xiao Longshe berkata, kamu harus memotong ke-9 kepala itu, dan naga berkepala 9 akan mati sekali. Setelah kematian, naga berkepala 9 akan langsung bangkit dan menjadi naga dewa berkepala 8. Jika semua 8 kepala dipotong, itu akan menjadi naga dewa berkepala 7 setelah kebangkitan. Mendengar pidato tersebut, Tan Yun cukup terkejut. Bakat ini terlalu ajaib dan memberontak. Ada juga Tuan kecil, naga berkepala 9 memiliki persepsi yang kuat. Bahkan jika Anda menggunakan tembus pandang Anda, selama ia ingin melihat, ia dapat melihat Anda. Bahkan jika Anda berkonsentrasi dan menahan napas, ia juga dapat menemukan Anda. Alasan mengapa naga berkepala 8 ini tidak menemukanmu adalah karena ia tidak melepaskan persepsinya. Dalam pandangannya, mungkin tidak diharapkan bahwa seseorang berani menyelam ke dalam jurang Tianqi. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengatakan bahwa setelah mengerti, dia Suan Yuanru merayap melewati naga berkepala 8 yang sedang tidur dan melangkah ke gua es setinggi 1 juta kaki. Pada saat masuk, Tan Yun melihat pemandangan di depannya dan sangat bersemangat. Tetapi di tengah gua es, sekelompok hingga 6.000 kaki, seperti nyala api gunung putih, perlahan-lahan terbakar. Apa itu jika bukan api Tianqi Suanyin? Suan Yuanru tidak menunggu untuk mendekat, dan sedikit gemetar dengan aura yin yang dipancarkan oleh api Tianqi Suanyin. Rower, bersabarlah sedikit, tunggu aku di sini. Tan Yun Chuanyin berkata, Tianqi Suanyin Huo tidak tahu mengapa, tanpa kebijaksanaan spiritual, itulah yang saya inginkan. Setelah saya mengambilnya, kami akan pergi. Oke, setelah Suan Yuanru mentransmisikan suara, Tan Yun perlahan berada di bawah api Suanyin. Dia tidak segera melepaskan api es Hongmeng, karena dia tahu bahwa begitu api es Hongmeng dilepaskan, itu pasti akan menyebabkan air danau di sekitarnya berfluktuasi dan membangunkan dewa berkepala 8 di luar gua es. Sialan, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Singkirkan api Tianqi Suanyin dulu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengulurkan tangan kirinya dan berkata dalam hatinya, Binger, cobalah untuk perlahan-lahan membungkus api Tianqi Suanyin, jangan terlalu banyak bergerak. Tuan, jangan khawatir, Binger mengerti. Di benak Tan Yun, nyala es Hongmeng terdengar,
mengandung kegembiraan yang tak terkendali. Untuk Binger, dia terlalu bersemangat untuk mendapatkan api Tianqi Suanyin. Aku lega mendengarmu mengatakan itu. Tan Yun berkata, aksi. Binger patuh. Detik berikutnya, sekelompok api biru es setinggi 1 kaki, perlahan keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun, dan kemudian perlahan meroket di gua es, 10 kaki, 100 kaki. Setengah jam kemudian, Hong Meng Bingyan meroket ke ketinggian yang sangat tinggi, dan kemudian perlahan-lahan berubah menjadi jaring pencakar langit raksasa, menutupi api Tianqi Suanyin. Tan Yun perlahan mengorbankan menara Lingqiao di telinganya, melayang di depannya. Ketika api es Hong Meng terbang perlahan menuju menara Dewa Lingqiao dengan api Suanyin, naga berkepala 8 dan 8 pasang mata raksasa yang tidur di luar gua es tiba-tiba terbuka. Di air danau yang bergelombang, naga berkepala 8 Jiao sedang berlayar 100.000 kaki. Melihat ke belakang, ketika dia melihat pemandangan di gua es, itu sangat marah. Tidak pernah terpikir bahwa seseorang akan berani masuk ke wilayah keluarga naga berkepala 9, apalagi akan ada manusia yang rendah hati untuk mencuri api Suanyin. Mengaum. Setelah naga berkepala 8 mengucapkan mantra naga, dia mengucapkan kata-kata, dan suaranya yang dalam dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Kalian berdua manusia sialan, berani mencuri api Suanyin tanpa memperhatikan. Kurasa kamu tidak tahu cara menulis kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, naga berkepala 8 dengan cepat bergerak menuju Suanyuanru. Tan Yun, itu tidak baik, itu ditemukan. Teknik tembus pandang kami benar-benar tidak bekerja di bawah persepsinya. Suanyuanru tampak khawatir, memadatkan pedang es Tianxuan dan armor es Tianxuan, menampilkan formula Ling Su Tianxuan, dan dengan cepat membunuh naga berkepala 8 dari gua es. Membunuh. Di air danau, Suanyuanru sangat cepat, seperti 8 pedang ilahi yang dipegangnya, dan hampir pada saat yang sama, dia memenggal 7 kepala dewa berkepala 8. Suanyuanru tidak memiliki masalah berurusan dengan binatang Raja Suci kelas 8 dan naga berkepala 8 yang tidak melampaui level untuk menantang kekuatan. Dalam semburan darah, hanya ada 1 naga ilahi dengan kepala yang tersisa. Pada saat ini, dia menyadari bahwa wanita suci kelas 6 di depannya sulit untuk dihadapi. Ketika hendak membuat suara, Suanyuanru mengambil pedang dan memotong kepala terakhir. Pada saat berikutnya, naga kuno dibangkitkan lagi dan menjadi naga berkepala 7. Suanyuanru memotong 7 kepala lagi. Dalam 3 napas berikutnya, Dewa kuno Jiao dibangkitkan lagi dan dibunuh lagi oleh Suanyuanru sampai hanya kepala terakhir yang tersisa. Ketika Suanyuanru benar-benar membunuhnya, dia tidak meneriakkan sepatah kata pun lagi. Pada saat ini, api es Hong Meng telah membungkus api Suanyin dan mengebor ke menara Dewa Tan Yun Lingqiao. Setelah Tan Yun mengumpulkan menara Dewa Lingqiao ke telinganya, dia berbisik, "Ruer, tidak ada gerakan di luar gua es, yang berarti dia tidak mengganggu naga berkepala 9 di gua di puncak agung di 3 sisi alun-alun. Tunggu, jangan panik, kita akan pergi perlahan." Setelah Tan Yun mendengar berita itu, dia berjalan menuju Suanyuanru. Ya, Suanyuanru mengangguk. Namun, apa yang Tan Yun dan Suanyuanru tidak ketahui adalah bahwa darah di tubuh naga berkepala 8 telah menyebar dengan cepat di danau. Sesaat kemudian, ketika Tan Yun dan Suanyuanru hendak melangkah keluar dari gua es, Raja Naga berkepala 9 yang bercokol di ratusan gua di 3 sisi alun-alun tiba-tiba membuka mata mereka. Pada saat ini, di puncak-puncak agung jauh di belakang alun-alun, naga berkepala 9 dengan panjang 1 juta kaki dan ketebalan 8.000 kaki perlahan membuka matanya. Itu adalah Raja Dewa Naga berkepala 9 di jurang Tianqi. Ini rasa darah orang. Tidak enak. Dewa Jiaoqing yang berkepala 9 melepaskan kesadaran binatang buasnya dari puncak gunung. Ketika Suanyuanru dan Tan Yun melangkah keluar dari gua es, Tan Yun tiba-tiba mendengar suara panik Xiao Longshe di benaknya. Tidak. Tuan kecil, ada naga berkepala 9 dari binatang Kaisar Suci kelas 8 di jurang yang ganas. Dia menemukanmu. Apa, Kaisar kelas 8? Tan Yun terkejut. Dia dan Suanyuanru melompati tantangan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, mereka pasti bukan lawannya. Suanyuanru juga takut kehilangan warna kulitnya. Pada saat ini, raungan Raja Naga berkepala 9,
yang berisi kemarahan mengerikan, bergema di perairan dalam 1.000.000 sen. Kamu pria dan wanita anjing sialan, bunuh orang-orangku dan curi api suangin. Raja ingin kamu mati. Semua naga berkepala 9 mendengarkan perintah dan membawa mereka ke raja. Begitu suara itu jatuh, suara hormat dan marah keluar dari Xiong Feng di 3 sisi alun-alun, bawahan, patuh. Ya, bawahan patuh. Kemudian, di puncak agung di kedua sisi alun-alun, 9 naga, panjangnya puluhan ribu kaki, memancarkan nafas raja dan binatang suci kelas 1 hingga kelas 9, dan menukik ke bawah menuju alun-alun. Ada puluhan ribu, dan pemandangannya mengejutkan. Raja naga berkepala 9 tidak mengejar, karena sekarang berlari melalui binatang suci kaisar kelas 9. Setelah terganggu, itu akan memakan waktu setidaknya jutaan tahun sebelum dapat menyentuh penghalang dari binatang kaisar suci kelas 9 lagi. Pada saat yang sama, sangat yakin bahwa rakyatnya sendiri dapat menangkap mereka. Namun, adegan berikutnya, yang sangat mengejutkannya, membuatnya gemetar karena marah. Namun, di alun-alun yang begitu besar, Tan Yun dan Xuan Yuanrou melihat naga berkepala 9 yang datang dari menghadap dan membunuh, dan berkata dengan tegas, "Ruer, bunuh. Bunuh jalan dan lari untuk hidupmu." Tubuh virtual Hongmeng. Armor kematian. Saat berikutnya, ukuran tubuh Tan Yun melonjak sangat tinggi, dan baju besi kematian gelap muncul di permukaan tubuhnya. Dengan kekuatan armor kematian, Tan Yun sekarang memiliki kekuatan yang kuat untuk merobek artefak inferior urutan ke-8 dengan tangan kosong. Manusia mati. Pada saat ini, naga berkepala 9 dengan panjang 30.000 kaki dan ketebalan 100 kaki, menari dengan ekor besar penuh sisik darah, memimpin dalam memompanya ke arah Tan Yun.